Ya, halo semuanya, balik lagi bersama gue Arden di Skill Tree Online episode keberapa ya? Gue lagi di luar anyway, jadi sorry agak ribut. Um, oh ya, episode ke-29, di mana ini sangat-sangat penting karena kita akan coba membahas tentang product management. Nah, bintang, bintang tamu kita di sini sangat-sangat spesial, yaitu Arif Widiasa dari Agate. Silakan maju ke panggung. Halo, halo Adan, halo teman-teman. Halo. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Jadi gimana Riz? Gimana Riz? Apa kabar? Sehat-sehat. Lu gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Ya begitu aja lah intinya. Kita bakal belajar apa hari ini nih, Riz? Oh, jadi hari ini gue pengen share tentang product management. Jadi lebih ke apa itu product management, product manager, dan biasanya scope role-nya itu seperti apa. Jadi product management 101, kira-kira gitu kali. Iya. Nanti kita bisa coba tanya-tanya karena gue sendiri juga kan product manager. Jadi bisa tanya-tanya lah kita sama. Nanti kalau kontennya mau tambahin, tolong ya, langsung aja. Oke deh. Mungkin ini dimulai dulu kali ya. Monggo, Oke, thank you, Adan. Jadi selamat sore teman-teman. Thank you banget udah tune in di acara Skill Tree Agi ke-29 kali ini. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin share terkait dengan product management ya. Jadi ini mungkin sebuah role yang jarang banget dibahas di dunia game development karena mungkin lebih banyak bahas kayak game programming, game design, atau game art. Product management ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak role yang sebenarnya sangat krusial dibutuhkan untuk untuk meningkatkan persentase kesuksesan sebuah produk. Jadi generally itu tentang role product management. Saya bakal coba go through product management secara general dan saya bakal pakai slide yang sebenarnya publicly available. Jadi maaf banget saya nggak sempat bikin slide yang totally special tentang game dev, tapi nanti over the course saya ngejelasin si slide yang publicly available tadi, saya bakal coba tambahin contoh-contoh case ilmu product management tadi diterapkan dalam game development, specifically mungkin contoh-contoh yang ada di Agate. Kira-kira gitu. Nanti along the way, kalau misalnya teman-teman ngerasa saya ngomongnya kecepatan atau slide-nya saya go through-nya kecepatan, by the way slide-nya ada 120 halaman, jadi saya bakal coba go through itu dalam waktu 30 menit. Jadi mungkin butuh speed yang agak cepat nanti ngomongnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, langsung di komen saja ya. Jadi langsung di drop aja. Kebetulan ini pakai tools yang sangat ideal, jadi saya selalu bisa lihat komen teman-teman. Oke, mungkin langsung aja saya mau share slide-nya. Oke. Boleh tolong di-up lagi? Oke, thank you. Nah, jadi Project Management 101 ini nanti slide-nya saya bisa kasih sih, atau mungkin nanti saya bakal share via Agi biar teman-teman bisa tahu, bisa download di mana PDF-nya. Jadi intinya sih ini sebuah deck yang menjelaskan tentang bagaimana caranya sebuah product management dilakukan. Jadi goals tadi decknya ini, terus apa sih sebenarnya product management itu? Jadi ini ada quote dari, product management ini sebenarnya sebuah ilmu yang lumayan berkembang dan lumayan evolve dengan sangat cepat gara-gara perkembangan teknologi industri. Jadi tech industri lah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dari ilmu product management. Jadi cabang ilmu itu baru tumbuh mungkin di 20 tahun terakhir. Jadi memang banyak nanti referensinya banyak kan dari tech industry, dan ini salah satu contohnya. Jadi dia quote yang paling bagus adalah product management ilmunya, orang yang melakukannya namanya product manager. Product manager itu ngapain sih? Product manager itu tugasnya adalah mendiscover apakah produk itu valuable, usable, dan visible. Maksudnya apa? Jadi tugasnya discover ya. Jadi day to day-nya dia adalah dia berusaha identify problem dan berusaha menemukan solusi terhadap produknya. Kira-kira itu generally apa yang dilakukan oleh si product manager. Nanti bakal kita go down lebih detail. Supaya apa sih produknya? Yang pertama valuable. Maksudnya valuable itu secara bisnis si produknya itu harus, paling mungkin bahasa gampangnya adalah menguntungkan. Jadi berapa yang diinvest bisa membuat jadi balik modal lah atau bahkan untung besar. Yang kedua usable. Jadi dari perspektif si usernya, produk itu harus bisa digunakan dengan baik.
Jadi si product manager juga harus mikirin itu. Dan yang ketiga, produknya itu harus bisa dibikin. Jangan sampai berusaha bikin produk yang kayaknya user bakal pakai dan kayaknya ini bakal bisa jadi jutaan dolar punya produk, tapi ternyata kita nggak mampu bikin. Jadi percuma juga kan. Kalau tim kita nggak mau bikin, ya percuma juga kita punya mimpi seindah itu. Misalnya tadi kita mau bikin MMORPG multi-platform, gambarnya 3D pakai Unreal Engine 5 misalnya. Tapi padahal tim kita cuma 3 orang, which is itu something dari awal juga udah nggak visible kan. Terus, nah jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kerjaannya product manager itu banyak sih meme-meme di internet yang di internet yang teman bisa lihat itu memang intersection antara bisnis tech sama UX itulah sebuah pekerjaan product manager atau product management, which is di tengah-tengah ini. Um, jadi product management yang ideal itu at least biasanya dia berangkat dari salah satu background, either itu business background, UX background, tech background, yang berusaha untuk mengerti ketiga-tiganya dan memang menjadi bagian dari tim yang memang punya breadth knowledge di 3 aspek itu. Jadi memang kadang-kadang kayak banyak quote yang bilang bahwa product manager itu adalah CEO dari produknya. Mungkin kalau di internal kita sering istilahnya itu kita bilang mini CEO dari sebuah produk. Ini saya pas aja deh. Ini ada beberapa resource, teman nanti bisa cek decknya sih. Bagaimana caranya atau kayak pembagian tugas dari seorang product manager sebagai mini CEO itu kayak gimana sih? Oke, jadi sekarang teman-teman udah ngerti apa itu product manager dan kita udah makan waktu 7 menit, kita masih punya 23 menit lagi dan ini baru slide 15 ya. Teman-teman tahu kita ada 100 lembar slide lagi. Nah, jadi kerjaannya product management itu sebenarnya ada 4 group of pekerjaan. Yang pertama adalah tugasnya adalah mengidentify sebuah problem. Yang kedua adalah berusaha mencari solusi dari sebuah problem itu. Yang ketiga adalah memprioritaskan dari solusi-solusi yang dipunya, yang mana duluan dikerjain. Yang keempat, ngetes dan nge-launch si produknya. Jadi tugas pertama adalah identifying problem. Jadi untuk bisa mengidentify problem dalam sebuah produk, in the end kita cuma punya 2 cara sebagai product manager. Yang pertama adalah dapetin dari data usage si produknya, dan yang kedua adalah kita ngobrol sama si customer kita atau kita mendengarkan apa yang dia omongin. Kalau data itu ada apa aja sih? Salah satu data yang biasanya paling sering dipakai di dunia product management adalah kita istilahnya itu net promoter score. Net promoter score ini sebenarnya ilmu marketing standar untuk mengetahui apakah sebuah produk itu diinginkan, bahkan sampai orang-orang itu mau ngepromote. Jadi biasanya pertanyaannya adalah seberapa likely kita mau merekomend produk ini ke teman-teman kita. Dan nanti setiap orang itu harus ngasih nilai dari 0 sampai 10. Nanti rumusnya adalah persentase yang pilih 9 atau 10 dikurangi dengan persentase yang pilih 0 sampai 6. Kira-kira itu yang bakal jadi NPS-nya. Jadi contoh ini produk-produk yang populer di luar sana, Facebook ternyata NPS-nya minus ya, jadi lebih banyak yang nggak mau nge-promote daripada yang mau nge-promote. Tapi generally biasanya sebuah NPS yang udah di atas nilai 50 itu udah, atau bahkan kayak 30 sampai 50 udah dianggap produknya sangat bagus. Kalau sampai minus berarti produknya sebenarnya masih sangat tidak bagus karena si usernya juga masih nggak mau promote. Ini saya skip. Mungkin kita juga bisa lihat dengan dari store rating punya curve ya. Jadi jangan cuma ngelihat hasil akhirnya juga, tapi ngelihat perkembangannya dan apa yang di report oleh usernya itu juga jadi salah satu cara untuk kita bisa tahu apakah orang mau promote atau enggak. Terus, nah jadi untuk bisa tahu overall satisfaction dari kita punya produk, jadi tadi kan untuk dapetin data itu buat apa sih? Buat tahu overall satisfaction. Caranya biasanya NPS pakai rating. Yang kedua kita bisa juga itu, ini kalau slide-nya sih dia bilang itu baru tip of the iceberg yang kelihatan di luar. Padahal dari bawah iceberg itu masih banyak lagi yang kita harus cari. Yaitu apa sih? Behavior sama demographic. Saya baca dulu saatnya. Kalau yang ini masih ngomongin satisfaction ya, tapi dia contohnya pakai game. Saya skip aja, skip. Nah, jadi kalau behavior gitu gimana sih cara kita biasanya study user behavior? Cara paling gampang adalah kita pakai matrix kalau di dunia tech ya. Pakainya itu yang AARR. Mungkin kalau teman-teman udah dengar. Jadi ini di promote oleh Dave McClure dari 500 Startup dulunya. Kalau teman-teman janganlah itu nanti ke gosip. Jadi AARR ini frameworknya dari acquisition, activation, retention, referral sampai revenue. Jadi bagaimana sebuah produk itu dari acquired user sampai akhirnya menghasilkan revenue. Ini salah satu cara matrix untuk kita menganalisis biasanya behavior dari seorang untuk memakai produknya. Ini saya skip aja nih konsepnya biar nggak terlalu pusing. Jadi salah satu yang biasanya dipakai di games, terutama mungkin free to play games, kita biasanya ngelihat yang namanya retention matrix. Retention matrix itu biasanya dihitungnya by cohort. Cohort itu kayak dalam satu hari,
Gosipnya jangan di-skip. Jangan itu gosipnya soalnya, mmm, gosipnya soalnya tentang, apa ya istilahnya ya, aduh, aibnya seseorang. Jadi mungkin tidak bagus untuk diumbar di public event. Nanti kalau private event bisa di-share. Mmm Oke, balik lagi ke retention. Jadi kalau misalnya contoh game-game yang sifatnya free to play, kita biasanya pakai yang namanya retention metrics. Retention metrics itu dilihat dari cohort per hari. Maksudnya cohort itu apa sih? Maksudnya kalau dalam sehari ada user 1.000 atau ya misalnya dalam satu hari ada user 1.000, jadi kita anggap ini cohort hari itu. Jadi cohort misalnya tanggal Januari 25 itu ada 1.098 user. Nah itu cohortnya. Besoknya ada cohort user lagi, ada cohort cohort lagi. Nah retention itu biasanya dilihat dari contoh user yang tanggal Januari 25 ini dari 1.000. 3, yuk. Udah live. Halo, halo semuanya, jumpa lagi. Sorry tadi ada technical issue. Nanti penjelasan technical issue mungkin dari teman-teman Agi. Tapi kayaknya mungkin kalau tadi di GDI malah dibahasnya gara-gara kita punya gosip tadi ke skip. Jadi kita langsung aja. Ini udah live kan ya? Mungkin kalau teman-teman bisa melihat ini dengan baik, boleh tolong komen nggak ya? Mungkin ada yang bisa komen biar Ya. ensure bahwa kita nyambung. Kayaknya nggak ada yang komen Feb, jadi jangan-jangan belum nyambung. Oh, sudah live. Oke, mantap. Thank you. Jadi langsung ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita lagi ngebahas retention, saya tadi lagi jelasin biasanya cara ngebagi retentionnya biasanya pakai cohort harian, dan ini yang dilihat. Jadi sebenarnya intinya sih bukan masalah bagaimana ngedisplay datanya sih, tapi intinya lebih ke seorang PM itu harus bisa menggunakan data sebagai tools dia untuk mengetahui masalah produknya di mana. Dan tadi dibilang retention tuh harusnya saya lanjut dulu deh karena masih banyak nih kontennya. Terus ada satu lagi tadi ya, selain behavior, yang ketiga itu adalah demografik. Demografik itu kita juga harus tahu sebenarnya user kita itu siapa sih, umurnya berapa, dia audiensnya seperti apa. Contoh kalau di sini di deck ini dibilang kayak Facebook itu sekarang permasalahan terbesar adalah dia punya dari monthly active usernya, orang yang muda itu makin lama makin turun. Artinya sangat berbahaya bagi Facebook karena user dia itu tidak ada regenerasi. Itu salah satu alasan terbesar Facebook kenapa dia acquire Instagram dan dia berani beli mahal. Ini tools untuk urusan data ada banyak ya, teman-teman bisa pakai tools kayak ada segmen, mix panel, amplitude, Google Analytics, Chart.io, Tableau. Jadi ada banyak sekali toolsnya baik dari trackingnya, analyticsnya sampai BI-nya. Kalau di game tuh terkenal juga kayak AppFlyer, ada Firebase, ada Play Store punya analytics atau Steam punya analytics. Dan kadang-kadang kalau teman-teman misalnya develop untuk game konsol, biasanya tuh game konsol tuh analitik yang paling jelek. Jadi untuk kita bisa tahu misalnya berapa user sih yang udah beresin chapter 1 atau chapter 2 dari ceritanya, makanya dia pakai achievement. Jadi kalau teman-teman sadar di PS4 itu ada achievement kan, achievement udah beres level chapter 0, achievement chapter 1, chapter 2, itu sebenarnya tools buat si designer atau buat si product manager untuk tahu sebenarnya berapa persen sih akhirnya nyelesain sampai chapter segitu dari total yang beli. Karena nggak ada cara untuk bisa dapat data itu. Terus yang kedua dari sisi bagaimana cara seorang product manager identify problem adalah dengan mendengarkan dari mendengarkan usernya. Contohnya ada banyak sih, tapi paling gampang misalnya bikin survei. Jadi lempar survei ke user, kita lihat dari data hasil surveinya. Atau kalau bisa teman bikin something yang baru, teman bisa bikin kayak beta tester. Kalian bisa kumpulin beberapa orang yang memang kira-kira relevan dengan target demografiknya dan dites ke mereka. Oke, mungkin saya mau kasih contoh ya. Jadi contoh misalnya saya mau ambil satu case study di apa yang pernah terjadi di salah satu produk kita. Jadi kita waktu itu ada launch sebuah game di Play Store judulnya Memories. Jadi saya bakal pakai dua problem yang ke-identify dengan cara yang data dan ke-identify dengan cara yang listening to the user. Jadi di Memories itu waktu di launch itu ada dua problem. Problem yang pertama adalah entah kenapa retention day zero-nya day zero ke day one itu tuh anjlok sekali. Kalau nggak salah dari 100% day zero, day one-nya itu sampai di 30-an%. Dan itu sebenarnya sangat tidak bisa sebenarnya masih jauh di bawah target kita. Targetnya itu di atas 40%. Setelah kita coba zoom in datanya, kita pakai yang namanya funneling data. Funneling data itu biasanya kayak kalau ada tutorial level 0, 1, 2, 3 itu seberapa besar sih funnelnya.
Ternyata funnel terbesarnya adalah user itu hilang ketika kalau memoris dulu di awal. Jadi user habis download aplikasinya 20 mega, setiap kali dia mau baca cerita, dia harus download lagi, sekitar another 40-an mega. Dan ini ternyata user itu hilangnya di momen ini. Jadi kita baru tahu setelah baca data bahwa ternyata usernya hilang di momen ini. Solusinya ternyata mudah banget. Solusinya adalah waktu download app-nya, instead of download 20 mega, download jadi 90 mega. Kita udah kasih kayak 4 cerita awal. Dan itu jadi membuat retention-nya langsung naik jadi 40-an% dari 30%. Jadi itu contoh bagaimana data itu bisa membuat kita punya clarity problem apa yang harus di-solve. Itu problem pertama yang tadi di memoris. Contoh yang kedua adalah kapan problem itu bisa ke-solve dengan nge-listen user. Jadi waktu awal-awal launch memoris, kita waktu itu kerjasama dengan Dilan. Waktu filmnya Dilan keluar, kita keluarin memoris. Waktu itu judulnya adalah Memories, atau waktu itu bahkan masih Ciao Stories judulnya. Judulnya Ciao Stories, ada titik 2, Game Dilan Official. Jadi ada kata-kata Game Dilan Official, kayak gitulah ya. Terus kita dapat rating jelek banget. Banyak yang rating kita bintang 1. Dan kita kaget kan, yang rating bintang 1 itu pada mention, katanya gamenya offline. Kok masih pakai internet? Dan itu tuh nggak satu orang ya, jadi yang mention tuh ada banyak. Dan kita bingung kan, ini dari mana dia bisa dapat kata-kata offline. Terus habis itu teman-teman dari marketing mencari kan semua store listing dicek, screenshot dicek, kita nggak pernah mention kata offline. Bingung, terus tiba-tiba PM-nya inisiatif. Ya udahlah, dia sebar survei, dia mintain nomor handphone. Dan nomor handphone dia random call sekitar 10 orang. Di orang ketujuh dia langsung dapat. Orang ketujuh dia komen, dia bilang ini katanya gamenya offline kok online. Oh berarti ini orang yang masukin kasih rating bintang 1 kan. Terus si PM nanya, emang ini ternyata anak SMP gitu. Jadi emang kamu tahu offline-nya dari mana? Lah itu di judulnya kan, game Dilan off. Jadi itu kita mind blown banget loh, totally mind blown bahwa orang user itu baca kata official buat dia itu offline. Ya mungkin layar handphonenya kecil atau apa, jadi dia cuma baca offline doang dan dia langsung berassume itu offline. Jadi itu contoh bagaimana seorang PM itu bisa identify the problem dan langsung solve. Habis itu kita langsung ganti lah, game Dilan aja udah nggak pakai kata official, udah nggak ada lagi yang komen offline online. Jadi itu contoh bagaimana PM itu bisa mengidentify problem dan cepat-cepat bisa kasih solusi. Tadi satu ya, identify problem. Kerjaan PM yang kedua adalah mencari solusinya. Jadi mencari solusi pun ada macam-macam caranya. Yang pertama ini suggestion-nya adalah kita harus pakai tools yang tepat. Tools-nya itu adalah visual bakal jauh lebih bagus daripada tidak visual, jadi pakai drawings atau bahkan low fidelity prototyping. Ada banyak sih toolsnya kayak gue lupa judulnya, proto.io, mockups, ada banyak sih tools low fidelity. Jadi kayak nanti kalian bisa pencet ini nge-link ke image mana, pencet ini nge-link ke image mana. Yang kedua adalah caranya nge-benchmark dari produk lain. Jadi kalau kita udah tahu masalahnya apa, untuk mencari solusi itu paling enak nyontek ke produk lain. Contoh misalnya nih kayak zaman dari dulu sampai sekarang, cara kita nge-represent point di Maps itu nggak pernah berubah across all application. Karena orang kalau udah biasa pakai toolsnya gitu ya mendingan jangan dirubah. Karena kalau nggak nanti orang jadi pusing kan. Kalau udah biasa doorknob-nya diputarnya ke bawah gitu kan, kalau teman tiba-tiba bikin doorknob putar ke atas, semua orang nggak bisa putar kayak gitu lah. Jadi tapi teman-teman harus tahu bahwa yang mau di-identify adalah problem buka pintu karena user nggak tahu gimana putar doorknob-nya. Baru solusinya adalah ini, jangan sampai gara-gara teman-teman melihat, oh ternyata solusi taruh pinpoint di peta ini keren banget loh, saya mau ada di game kita. Nah itu jadi salah kan, karena solusi yang teman-teman temukan itu bukan untuk memecahkan sebuah problem. Padahal yang penting adalah solusi itu teman-teman harus tahu dulu problem yang mau di-solve apa. Contoh yang tadi ya case-nya di mana problem retention-nya adalah karena masalah download size, yang satu lagi problem rating gara-gara masalah kata offline. Atau official, bukan offline. Nah, jadi itu tadi yang pakai benchmark. Jadi benchmark ya udah kita cekin game-game saingan, kira-kira gimana solusi mereka. Yang ketiga adalah ini mungkin untuk sesuatu yang bahkan saingannya nggak ada cara yang namanya design sprint. Design sprint ini bahkan satu ilmu sendiri ya. Jadi kita bahkan kalau mau bahas ini bisa panjang juga nih. Jadi design sprint itu sebenarnya ilmu untuk, jadi kalau dalam product cycle itu biasanya dari ide kita harus build dulu, launch, baru bisa dapat data kan, learn. Nah, design sprint itu adalah usaha dari ide langsung learn dengan mengiterate pakai desainnya doang. Ini contoh biasanya kayak agenda dalam sebuah satu design sprint week ya. Jadi di hari Seninnya diharapin dia ngedetailin problemnya, dia langsung nge-sketch di hari keduanya, langsung decide mana yang mau dipakai solusinya, dan di hari habis itu bikin solusinya di hari keempatnya, langsung ngetes usability testing ke usernya. Itu contoh, berarti dalam 1 minggu dia langsung bisa tahu problem, langsung bisa identify solusi, dan langsung dapat hasil tesnya. Itu berhasil atau enggak. Kalau gagal langsung drop. Tesnya juga macam-macam ya, misalnya directly ngasih orang untuk cobain, atau ya udah guerrilla. Ini saya ingat dulu ada contoh kayak si
Desainernya Sonic, waktu dia gambar Sonic itu kan problemnya adalah dia harus bikin karakter yang ngalahin Mario. Jadi waktu itu goals dia dari Sega ya. Jadi dia dipanggil sama bos manajemen Sega lah. Pokoknya dia harus bikin karakter yang ngalahin Mario. Dan dia di set beberapa Indian untuk dia validasi hasil gambarnya, dia tuh terbang ke New York. Karena kan targetnya market barat ya. Dia terbang ke New York, dia pergi ke New York Avenue yang paling gede itu, saya lupa namanya. Apa sih yang terkenal banget. Dan dia di situ dia tunjukin gambarnya. Dia tunjukin gambarnya, dia cuma minta komen itu enak dilihat atau tidak enak dilihat, memorable atau tidak, kira-kira gitulah. Karena dia bahasa Inggrisnya terbatas kan. Tapi dari situ dia tahu bahwa waktu itu dia tunjukin beberapa gambar, ada gambarnya Sonic, ada beberapa gambar lagi saya lupa. Tapi akhirnya yang dipilih Sonic oleh majority marketnya orang yang dia guerrilla test. Kira-kira itu salah satu contoh lagi penggunaan guerrilla test. Jadi tugas keduanya si product manager adalah menemukan solusi. Kalau dalam game, mostly kalau case apa yang terjadi di internal kami ya di Agate, memang biasanya finding solution ini momen di mana either si PM-nya nyobain produk-produk lain atau dia ngobrol sama desainer untuk nemuin solusi-solusinya. Kalau misalnya problemnya terlalu baru dan belum pernah ada yang melakukan, jadi si ujung-ujungnya si PM sama si game designer tuh melakukan design sprint untuk dapetin tadi lebih hipotesa yang mungkin lebih kompleks. Nah, yang ketiga ini tugas PM lagi adalah prioritize, karena mau gimana juga misalnya kalau tim development 6 orang ya bisa jadi setiap sprint cuma bisa develop X kan, misalnya size dari semua pekerjaannya dia. Tapi kalau kita punya solusi yang besarnya 5X, berarti kita harus tunggu 5 kali sprint baru bisa selesai si X-nya. Nah jadi si product manager ini padahal mungkin 2X lagi game-nya udah harus launch kan. Jadi si product manager ini harus punya capability untuk dia bisa prioritize solusi-solusi mana yang harus dilakukan. Nah, ini contoh cara prioritasnya. Sebenarnya lumayan gampang sih. Yang pertama adalah cost benefit assessment. Cost benefit assessment itu adalah kita harus tahu cara ngitung cost, itu gampang kan. Time to build itu cost, sama kita bisa cari tahu cara menghitung benefit. Jadi kalau kita bikin produk ini tuh dapat customer value apa sih? Kalau misalnya untuk di game free to play mungkin bahkan bisa langsung diasosiasikan kalau kita develop fitur ini itu bisa naikin retention berapa atau bisa naikin monetization berapa atau conversion rate atau RPPU. Indian kalau udah sampai dapat matrix itu bahkan bisa langsung dikaitkan sama matrix yang namanya lifetime value. Tapi itu another topic lagi, sorry. Jadi intinya ngehitung gimana caranya bisa mendapatkan customer value dari sebuah solusi. Nanti solusinya tinggal di-sort, nanti kita bisa dapat ROI-nya kan, yang di sini, sorry. Yang ROI ini dan ujung-ujungnya bisa di-sort berdasarkan ROI. Ini saya skip aja, saya skip. Jadi intinya sih kalau dalam dia nge-share ada beberapa framework, ada RISE framework, dia ngitungnya dari reach, impact, confident, effort. Tapi intinya dalam sebuah produk, si product manager itu harus punya metodologi untuk bisa memprioritize list pekerjaannya berdasarkan sebuah framework tertentu, dan dia harus konsisten dari awal sampai akhir menggunakan framework yang sama. Terus yang kedua adalah membangun roadmap-nya. Jadi setelah tadi udah diprioritas dan udah ada skornya, kalau bisa sih bikin visual data sebuah representasi visual supaya semua tim itu bisa tahu bahwa kedepannya produknya mau kemana, gamenya mau kemana. Ini contoh yang paling super messy lah, walaupun udah ada di skor. Contoh yang terus habis itu ada saran juga di deck ini adalah kalau bisa jangan pakai Gantt. Kenapa nggak pakai Gantt? Karena biasanya timeline di dalam sebuah product development itu nggak akan bisa sesuai sama Gantt. Jadi effort yang dilakukan dalam membuat Gantt-nya sebenarnya jadi ujung-ujungnya nggak guna. Ini tadi ngejelasin bahwa ya nggak bisa certain dalam sebuah product development. Jadi ideally teman-teman yang melakukan adalah teman-teman bikin kayak Kanban board sih sebenarnya. Ini mungkin tekniknya pakai Kanban, tapi si backlog itu masuk ke paling sebelah kiri, jadi semua orang bisa tahu apa yang dipikirkan dan berdasarkan sort priority. Terus habis itu untuk setiap sprintnya atau setiap sebuah cycle development ya apa yang dilakukan lagi masukin aja lagi di plan dan in progress. Jadi pakai Gantt itu mungkin salah satu yang paling oke. Contoh ini di Slack juga ada bahkan. Ini bahkan Slack punya roadmap, dia share dalam bentuk Gantt ke semua orang. Jadi ya ini contoh bagaimana membreakdown solusi-solusi yang lagi mau dibuat dan diput di dalam sebuah prioritization table. Kalau ini prioritization-nya near term, mid term, long term. Tools yang bagus buat bikin roadmap itu kalau nggak Trello, Notion. Kalau di internal Agate kita mostly pakai Notion. Karena lebih ke aspek kolaborasinya sih. Jadi kolaborasinya bagus banget di Notion itu. Jadi untuk recap, setiap si PM tadi kalau udah punya solusi, dia punya 2 tugas. Yang pertama adalah mengakses cost benefit dari setiap solusi, dan yang kedua dari solusi itu dia solve supaya jadi sebuah roadmap. Maksudnya ada value waktu dari sebuah
solusi yang dia pikirin. Yang terakhir adalah testing dan launching. Jadi ada beberapa metodologi untuk testing dan launching untuk sebuah product manager. Yang pertama bilangnya smoke test, soft launch, sama A/B test. Jadi saya jelasin satu ya. Smoke test itu adalah ngetes. Bahasa itu kayak ngetes asap gitu loh. Jadi yang dites itu adalah bahkan sesuatu yang belum jadi. Jadi contoh yang di sini yang ada itu misalnya ada sebuah produk judulnya Mist, dia ngetes itu dengan dia bikin tombol hire tester. Jadi produknya dia launch, kalau ada orang yang klik hire tester, berarti ada yang tertarik dengan fitur itu misalnya atau dengan produk itu. Atau mungkin yang lebih obvious lagi adalah pakai ads. Jadi contoh kita di Agate setiap kali kita mau bikin game, kita malah bikin ads-nya dulu. Jadi kalau teman-teman sering ngelihat ada iklan yang diklik 404, itu biasanya game developer lagi ngetes marketnya ada atau enggak. Dan kita berkali-kali sih melakukan itu, walaupun mungkin mostly kita nggak ngetesnya di market Indonesia. Kemarin kita baru ngetes majority di marketnya Australia sama Singapura. Jadi kita ada lempar beberapa fake ads untuk ngetes apakah ada market atau tidak dari sebuah ide. Dan bagaimana cara kita nge-benchmark apakah data ads-nya itu bagus, biasanya kita lakukan adalah kita colong ads-nya kompetitor. Dan habis itu kita bandingin click-through rate-nya. Jadi itu click-through rate itu adalah kalau misalnya dikasih 10.000 eyeball di ads kita ya, habis itu kita kasih 10.000 eyeball di ads-nya kompetitor, kita bakal lihat berapa persen CTR-nya. Contoh mungkin dulu Memories lah. Memories itu kan game-nya mirip banget sama Choices. Jadi kita colong iklannya Choices, tapi kalau diklik nge-link ke ads-nya Choices ya. Habis itu kita bikin satu iklan yang bilang itu Choices versi anime. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya interest-nya orang untuk Choices versi anime itu ada nggak sih? Dan ternyata setelah dilihat CTR-nya itu mirip-mirip. CTR tuh click through rate ya, itu lumayan mirip-mirip sehingga kita lumayan pede bahwa kayaknya oke nih kita invest di produk ini. Dan ini nggak cuma berlaku untuk game premium, nggak cuma berlaku untuk game free to play ya, game premium juga bisa menggunakan konsep yang sama persis. Pre-order juga mungkin salah satu cara yang bagus, Kickstarter campaign or anything itu juga bagus, atau pakai cara Dropbox. Dropbox itu dulu dia bahkan cuma ngerilis videonya doang, bahwa video ada produk seperti ini, kalau kamu tertarik masukin emailnya. Nah, dari sini dia bisa dapetin 75.000 sign up dalam waktu 1 hari. Jadi produk itu viral sekali. Jadi bahkan dia cuma bikin video yang kayak gitu, semua orang tertarik. Jadi itu contoh memvalidasi pakai smoke test. Yang kedua, soft launch. Soft launch itu adalah di mana kita mentes produk kita, tapi dalam sebuah market yang relatif lebih kecil, supaya kita bisa tahu isu-isunya dan kita bisa solve di market itu. Biasanya kayak gradually lah, kayak 1% dari user targetnya, 5%, 2%, 5%, kayak gitu. Itu contohnya. Most of the time kayak Facebook itu dia ngetes setiap kali dia punya fitur baru, dia pasti tesnya dulu di New Zealand. Kayak kemarin kan Facebook majorly ganti dia punya appearance ya. Jadi cara dia nongolin newsfeed, tombol-tombolnya, posisi itu semuanya diganti. Nah, itu di awal-awal dia ngetesnya di New Zealand. Kebanyakan game developer sekarang juga ngetesnya di New Zealand sama Kanada. Biasanya untuk ngetes apakah gamenya itu punya potensi atau enggak. Soft launch-nya biasanya di 2 negara itu. Sebenarnya selain soft launch ada yang namanya stealth launch. Jadi kalau soft launch itu biasanya bahkan kalau kita misalnya di Agate kita soft launch Memories di Indonesia, itu udah kemungkinan besar nggak akan ditutup gamenya. Karena kita udah masuk fase soft launch, udah pede lah. Tapi kadang-kadang kita juga melakukan yang namanya stealth launch. Stealth launch itu adalah kita nge-launch sebuah game tapi bohong gitu loh. Bukan bohong ya, tapi maksudnya kita menyembunyikan brand Agate-nya, tapi pakai brand gak jelas. Biasanya waktu itu kita Sweet Cotton Candy Studio atau kadang-kadang Extreme Justice, itu studio-studio yang kita pakai untuk test launch. Dan itu kita launch gamenya, kita kasih 5.000 user dalam waktu 1 minggu, habis itu game ditutup. Setelah game ditutup, kita nggak ditutup sih, kasih 5.000 user dalam waktu 1 minggu, kita analisis datanya. Kalau kita udah dapat apa yang kita inginkan, kita tutup. Kalau belum, kita kasih lagi 5.000 user. Yang terakhir adalah A/B test. Ini mungkin kalau ketika game udah jalan, biasanya kita bisa mulai melakukan A/B test. A/B test apa yang kemarin terakhir kita lakukan? Tapi A/B test lebih ke ini contoh sih, kayak misalnya Airbnb sebelum dia melakukan major UX redesign, dia bakal pasti punya beberapa model UX kan. Nanti yang dia lakukan adalah misalnya per hari itu ada 100% traffic ya masuk ke Airbnb. Biasanya A/B test itu maksimal pakai 10-20%. Jadi dari 100% traffic itu 80% diarahin ke normalnya, 20%-nya itu di split. Misalnya 10% dikasih desain A, 10% lagi dikasih desain B. Nanti dilihat apakah desain A atau desain B ini lebih baik daripada yang dia punya kontrol. Kontrol itu yang 80%. Kalau udah lebih baik, ya udah berarti tinggal pilih A sama B, mau yang mana. Dilihat mana yang lebih bagus, A atau B. Kalau misalnya udah A udah proven, ya langsung di replace nanti kontrolnya dengan yang A. Kayak gitu. Ini untuk bisa melakukan ini juga technicality-nya juga harus benar-benar siap sih. Contoh misalnya kemarin kalau nggak salah di Atma, mereka lagi nge-A/B test offering.
Jadi berdasarkan user ID ganjil atau genap gitu kan, satu dikasih offering A, satu dikasih offering B. Terus dilihat mana yang orang mau klik dan mau beli. Nanti dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata offering ini bakal lebih oke. Assuming bahwa A/B testnya semuanya random ya. Itu contoh. Untuk recap, jadi kemampuan si PM itu juga selain tadi untuk bisa memprioritaskan solution, dia juga harus bisa melakukan testing dan melakukan launching. Kira-kira itu. Jadi kalau misalnya di recap, jadi kita udah go through 120 slide by the way. Sorry, cepat banget. Tapi in general sebenarnya kerjaan PM itu apa sih? 4 ini. Jadi yang pertama PM itu adalah role dalam sebuah tim di mana dia harus bisa mengidentify problem dari sebuah produk. Dia juga harus bisa menemukan solusi dari produk-produk itu. Dan kalau solusi dia ketemu, dia bisa prioritas dan bikin roadmap. Dan yang keempat, dia juga bisa ngetes dan nge-launch si produknya atau solusinya. Karena nanti product manager itu untuk produk yang besar sekali ya, kayak misalnya Facebook gitu kan. Mungkin newsfeed aja dia punya PM sendiri. Atau bahkan newsfeed-nya pun dibagi-bagi. Newsfeed yang sifatnya itu feed dari user, dia punya PM sendiri. Newsfeed yang sifatnya itu feed dari website, itu punya PM sendiri. Newsfeed yang sifatnya itu feed dari berita, itu punya PM sendiri. Jadi bahkan kalau udah sekompleks itu biasanya sub-fitur pun dia punya PM. Mungkin itu in general, terus ada satu janji saya lagi yang mau nge-share sebenarnya bedanya apa sih product management dengan studio management. Ada di slide ini. Jadi boleh tolong ya, thank you. Jadi ini perbedaan utamanya sih. Jadi sebenarnya perbedaannya adalah scope of focus. Jadi seorang product manager itu sebenarnya fokusnya itu di 3 hal. Jadi kan tetap pasti di 3 ya, customer-nya, internal timnya, sama bisnisnya. Kira-kira apa sih scope fokusnya itu. Kalau product manager berarti dia fokusnya untuk customer, dia bakal fokus untuk user benefit-nya. Kalau user pakai produk ya benefit-nya apa sih? Kalau timnya, internalnya dia bakal fokus ke apakah produk ini possible dibuat atau enggak dengan existing team. Apa yang dibutuhkan oleh timnya, teknologi apa yang perlu dibeli, siapa yang harus di-hire, siapa yang harus dibikin happy misalnya, supaya development-nya bisa visible. Yang ketiga dari sisi bisnisnya adalah secara produk, apakah produk ini bisa menguntungkan atau tidak. Itu biasanya fokus dari seorang product manager. Kalau studio manajemen itu memang biasanya fokusnya lebih broad, karena bisa jadi sebuah studio itu bisa punya multiple product kan. Studio manajemen itu biasanya fokusnya apa sih kalau orang yang ada di topik studio manajemen ya? Fokusnya yang pertama adalah kalau untuk customer-nya pasti dia lebih melihat bagaimana bisa membuat interaksi dengan customer itu bisa lebih panjang. Jadi instead of customer satu produk, kalau bisa nggak dia jadi customer multiple product. Itu contohnya yang di perspektif studio manajemen ya. Yang kedua, stakeholder. Jadi kalau udah level company ya, yang dipikir itu nggak cuma tim membernya kan, pasti ada macam-macam lapisan. Ada shareholdernya yang punya saham, misalnya investor, atau ada founders yang lain, atau ada team membersnya, yang employee dan semuanya. Terus ada partner-partnernya yang mungkin partneran, misalnya Google, Apple. Terus ada supplier misalnya, mungkin bahkan simple siap kita beli galon tiap hari di siapa sih, atau supplier ke security lah, satpamnya siapa yang supply. Itu something yang perlu dipikirin sama si student management. Dan Indian yang terakhir bisnisnya pun dia harus mikirnya udah levelnya company. Jadi kalau di product management biasanya cash flow nggak pernah jadi isu. Dia dari awal udah dikasih tahu bahwa budget dia segini. Tapi kalau udah di studio, cash flow biasanya jadi isu. Bahwa ya kalau nggak ada cash flow, company bakal tutup. Dan gimana caranya biar memastikan bahwa company tetap bisa profit supaya bisa grow. Jadi itu something yang ada di perspektif studio management. Sebenarnya tujuan saya nge-share ini sih lebih ke arah pengen bilang bahwa product management dan studio management ini dua ilmu yang totally berbeda sebenarnya. Karena terutama relatively yang studio management ini scope-nya jauh lebih broad aja sih. Tapi bukan berarti yang satu lebih susah daripada yang lainnya. Cuma beda aja, yang satu narrow fokus, yang satu broad fokus. Artinya buat teman-teman, kalau misalnya saat ini masih bikin satu produk, satu studio, mendingan lebih menghone skill-skill yang product management daripada studio management. Jadi nggak usah terlalu pikirin lagi manajemen studio gimana, corporate culture, corporate value itu nggak usah dipusingin dulu, yang penting produk sukses dulu. Misalnya itu esensi yang ingin di-share di slide ini. Mungkin itu sih dari saya sharingnya. Nanti yang slide product management one-on-one saya bakal share ya. Jadi biar teman-teman bisa go through sendiri. Sebenarnya tujuan sharing kali ini lebih pengen nge-share bahwa ada bidang di luar sana namanya product management, role-nya product manager, dan ini itu sangat krusial untuk membangun atau meningkatkan kesuksesan dari sebuah produk game. Kalau teman-teman di studionya masing-masing belum ada, atau di timnya masing-masing belum ada yang memakai topinya product manager, alangkah bagusnya ada collectively menunjuk satu orang untuk pakai topi product manager supaya tadi bisa membangun produknya lebih baik.
Mungkin itu dari saya. Sorry kalau ngomongnya cepetan. Mungkin kita bisa langsung ke diskusi. Mungkin tanya jawab gimana? Oke, boleh. Ya, yang gosip Mas Arif, tapi yang dapat azab Ardan, dia nggak bisa kontak lagi sampai sekarang. Jadi ya Oh saya iya. jadi host silakan. Oke. Paling pertama mau nanya Mas, Ya. sebenarnya skill atau experience apa sih yang dibutuhin buat jadi product manager yang oke itu? Aduh, good question. Tapi jawabannya susah banget. Karena gini ya. Jadi skill kalau tadi kita berpegangan pada statement bahwa product manager itu mirip kayak mini CEO. Jadi kerjaannya itu sebenarnya kayak CEO kerjaannya. Tinggal masalah sebenarnya capability, scope dari dia punya kemampuan telan apa ya, telan tanggung jawab. Jadi kalau di Agat itu kita biasanya mengkategorikannya dari kemampuan dia untuk mengelola finansial. Jadi ada product manager yang levelnya dia bisa manage budget $10.000 misalnya per tahun, ada yang bisa $100.000, ada yang $1 juta, ada yang $10 juta. Nah, jadi gimana experience apa yang bisa dicari? Kalau kita sekarang cari new product manager, cara paling gampang adalah emang either cari product manager yang udah jadi, atau kita hire atau akuisisi dari perusahaan yang startup baru. Jadi mungkin gini kata-katanya, CEO dari sebuah startup itu pasti cocok jadi product manager. I see. Tapi hampir nggak ada career path lagi sih selain itu. Kecuali career path-nya ya tadi dia mungkin programmer yang mau mempelajari bisnis dan mau mempelajari UX, atau dari UX designer mempelajari technical, mempelajari bisnis. Tapi mungkin nggak dari product manager jadi CEO gitu? Mungkin nggak? Ini kayak mungkin banget. Itu path yang paling, ya kan si CEO-nya Google dari product manager. Oh iya, benar juga. Si Sundar Pichai. Bener ya, Sundar Pichai ya? Sundar Pichai, ya. Ya, itu dari product manajernya awalnya itu dia produk apa ya? Waduh, gue lupa. Ya Microsoft juga dia dari product manager, CEO-nya yang sekarang. I see. Product manager Azure kalau nggak salah. Tapi memang path, ya CEO path pasti product manager path. Jadi itu satu path gitu sih. Jadi yang dipelajarin juga hampir kompleks sekali. Karena product manager juga kalau lagi ngomong sama tim finance, dia harus ngerti P&L kan. Dia harus ngerti baca laporan keuangan. Pas dia ngomong sama legal, dia harus ngerti legal term, dia harus ngerti undang-undang dalam sebuah negara. Dia harus ngerti term and condition. Waktu mau ekspansi ke Eropa, dia harus ngerti GDPA ya, yang di Eropa. Ya, jadi kompleks sih memang skill setnya product manager. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini Ardan tiba-tiba muncul di kolom chat. Nah, product manager kalau kecil bisa ditelan sama CEO-nya nggak sih? Kalau di studio kecil benar, si CEO-nya harusnya pakai topi product manager. Tapi mendingan lepas topi CEO-nya, pakai topi product manager aja. Itu rekomendasi saya. Karena itu dua topi yang berbeda sih. Kecuali emang lebih dari satu produk. Betul. Tapi sangat tidak disarankan untuk satu studio baru bikinnya lebih dari satu produk. Karena kompleksitasnya ya besar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Wah, Ardan nanya lagi nih. Banyak banget pertanyaan Ardan. Kenapa nggak muncul dia? Nah, ini. Beda produser sama product manager apa sih? Oh iya, betul juga. Produser sama product manager. Ya. Apakah itu Ya, dua yang berbeda atau dua yang sama? Thank you. Itu seperti tadi ditanyain di channel satunya lagi ya. Jadi kalau bedanya produser sama product manager, kalau di Agate saat ini produser itu lebih ke project manager sebenarnya. Jadi tugas utamanya produser itu adalah memastikan bahwa timnya itu mengetahui task dia di sprint tertentu. Itu satu misalnya. Jadi task manajemen dan bagi-bagi manajemen itu tugasnya si produser. Memastikan bahwa the whole team itu happy. Maksudnya bahagia dalam mengerjakan tugasnya. Itu juga kerjaannya produser. Ini tuh turunnya bisa macam-macam nih. Bahagia itu apa sih? Karena tiap orang kan ekspektasinya beda-beda ya. Ada yang pengen diajak ngobrol, ada yang pengen didengarkan keluh kesahnya, ada yang pengen misalnya produsernya identify bahwa oh ini programmer kok cuma kerja satu monitor ya, kalau ditambahin satu monitor lagi bakal tambah happy dan efisien misalnya. Jadi mengidentify itu dan mengeksekusi itu juga tugasnya produser. Memastikan bahwa kalau ada tim yang kurang itu juga kerjaannya produser. Jadi mungkin produser lebih banyak ke project manager, project management lah. Kalau product manager itu lebih ke product manajemennya, lebih ke decision produk ini tuh mau kemana. Kalau produser itu lebih bagaimana direction itu bisa dijalankan dan bagaimana bagi tugas ke timnya. Kira-kira itu yang produser. Tapi jadi, ada insight-nya nih. Ya kalau di Jepang tuh totally kebalikannya. Karena di Jepang itu nggak ada istilah namanya product manager. Di Jepang itu produser, kalau bahasa Jepangnya produser, itu product manager benernya. Produser yang kita mention tadi, itu sebenarnya kalau di Jepang tuh istilahnya associate producer.
Jadi Jepang itu Oh, menggabungkan role antara product manager dengan project manager. Jadi namanya produser kalau di Jepang ya. Tapi kalau di luar negeri, kayak di most of game dev yang di luar sana, product manager sama produser dibedain. Jadi product manager bisa dikatakan sedikit di bawah produser ya berarti ya? Tanggung jawabnya produser juga berarti? Atau beda lagi? Mungkin lebih ke produser yang skopnya lebih banyak internal, product manager lebih banyak yang sifatnya itu multi-dimensi kali ya. Oh, I see. Iya, Iya. iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mas Ibnu. Agak panjang pertanyaannya, Cincin. Untuk smoke test dan Sophia Ads umumnya spend budget maksimal dan minimalnya berapa? Dan benchmark untuk game contohnya casual mobile itu sebesar apa? CTR dan lain-lain untuk mengukur bahwa itu oke. Nah, panjang Mantap. juga. Good question nih. Kalau budgetnya berapa? Biasanya sih budget itu kan tergantung kita lagi di negara mana dan target audiensnya siapa ya. Kalau biasanya kita punya benchmark itu sampai ngejar 12.000 impression. Begitu sudah dapat 12.000 impression, itu udah angka yang cukup bagus, dan biasanya deviasi CTR-nya udah nggak naik turun. Jadi yang pertama, pokoknya ngejar 12.000 impression. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa CTR kita oke ya? Kalau itu biasanya yang kita lakukan adalah kita nyolong iklan yang kompetitor. Kita colong iklan yang kompetitor, ya udah kita pasang iklan yang kompetitor, tahu dong CTR mereka berapa. Itu yang dijadiin benchmark. Semoga menjawab. Colong iklan kompetitor maksudnya gimana, Mas? Jadi misalnya kita tadi mau bikin game yang contoh misal kita mau bikin game Devil May Cry lah misalnya ya. Kita mau bikin saingan Devil May Cry, di mana kalau Devil May Cry karakter utama cowok, gue mau bikin cewek, misalnya gitu lah. Jadi iklannya Devil May Cry gue ambil, gue pasang ke user yang gue mau target, dan targetnya misalnya gue mau target ini ke orang-orang Jepang misalnya. Jadi gue bikin iklan bahasa Jepang yang gameplaynya mirip Devil May Cry tapi karakter utamanya cewek. Di compare sama iklan Devil May Cry beneran, tapi gue yang pasang. Sehingga jadi nyolong itu sebenarnya. Apakah itu ilegal atau abu-abu? Legal. Nah, itu mau nanya tadi. Apakah legal apa? Tapi banyak ya praktek itu banyak yang dilakuin ya sama developer banyak, ya. Banyak. Banyak. Dan kita pakai personal account kan, jadi nggak bisa di-track bahwa itu yang ngelakuin Agate. I see. Tapi apakah itu ilegal? Jawabannya enggak. Apakah itu legal? Juga nggak di state. Apakah itu ethical? Harusnya jawabannya ethical. Karena kan kalau orang ngeklik iklannya, dikirim ke Steam-nya Devil May Cry, dia untung di iklanin gratis. Oh iya, benar juga ya. Keuntungan buat yang nyuri tadi, dia dapat matrix dari iklannya tadi ya berarti ya? Betul. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Gerger. Untuk testing prototype fitur, apakah sebaiknya orang yang sama atau orang yang berbeda? Ya, ada dalam pikiran saya mungkin kalau orang yang sama udah cukup kenal gamenya pada tes sebelumnya. Nah, ini gimana, Mas? Good question juga sih. Jadi jawabannya tergantung. Itu sih susahnya product manager tuh, hampir semua question tuh jawabannya selalu tergantung. Menggantung semua. Jadi, ya. Iya, karena depends on the context kan. Jadi contoh ya misalnya, jadi gini, ada momen di mana pakai orang yang sama itu lebih bagus, ada momen di mana ganti orang lebih bagus. Contoh, bentar ya, saya lagi cari contoh. Tapi kayaknya generally ya, kalau yang kita internally, kita bakal pakai orang yang sama ketika yang mau dites itu something yang diiterate. Jadi misalnya kita lagi ngetes sebuah battle gameplay gitu kan, kita tes offline testing, dimainin gitu kan, terus orangnya protes, oh ini nggak seru karena A, B, C, D, E gitu, dia punya poin. Oh thank you feedbacknya. Sebulan kemudian kita udah improve A, B, C, D, E, mendingan kita invite dia lagi untuk bisa tahu improve atau enggak dibanding yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita mau ngetes sebuah cerita misalnya, kita pengen tahu seberapa impresi dia ketika membaca ceritanya. Kita tes ke orang si A nih, dia udah baca ceritanya dan dia impresinya misalnya dia kasih skor dari 1 sampai 10, impresi dia 6 misalnya. Untuk kita habis itu ceritanya kita improve kan. Mendingan kita tes ke orang baru. Biar kita bisa tahu sebenarnya impresinya berapa. Karena kalau orang udah tahu baca ceritanya, mungkin dia udah nggak kaget lagi sama endingnya kan. Karena mungkin kita nggak ubah endingnya. Yang kita ubah flow penyampaian endingnya. Nah kalau kayak gitu, ngetes ke orang yang lama nggak membantu. Karena bisa jadi skornya lebih rendah daripada seharusnya. Semoga menjawab. Jadi jawabannya tergantung. Ya, semoga menjawab ya Mas. Siapa tadi yang nanya? Mas Gerger, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyain lagi di kolom komentar ya.
mungkin ada yang lanjut, ada pertanyaan lagi dari Ardan lagi. Tools untuk dashboard cohort yang bagus, ada yang third party spesifik buat game, ada rekomendasi nggak? Rekomendasi dashboard tools. Iya, ini jujur kita di internal juga masih pencarian sih. So far yang kita pakai karena bisa beda-beda gitu loh. Kadang-kadang kayak jadi varian dari data itu bisa beda banget. Apalagi karena beda jam pencatatan datanya udah bisa beda-beda tuh. Paling yang kita rekomend sih paling gampang pakai Firebase kali ya kalau untuk game mobile. Itu yang relatively gampang integrasinya dan semuanya. Kalau untuk game premium mungkin pakai store punya dashboard juga udah lumayan oke, kayak Steam punya dashboard. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih detail, ada banyak sih. Contoh misalnya kalau di mobile itu ada yang kayak app flyer, dia bahkan bisa nge-track dari iklan mana, usernya bayar berapa. Ada juga yang kayak Delta DNA, bahkan dari tools analytics-nya juga dia bisa langsung kasih analytics dari A/B testingnya. Walaupun itu implementasinya juga lumayan panjang ya. Jadi walaupun dashboardnya bagus, belum tentu kalau kita nggak implement di game-nya juga nggak menghasilkan informasi apa-apa. Jadi mungkin sarannya Firebase dan Store punya analytics dulu kali. Itu udah cukup. Oke, semoga menjawab. Ini lanjut, ada pertanyaan yang muncul ke private ke PM saya. Ini A/B test itu kan bisa prototype, bisa juga di live production. Nah, bedanya apa? Apa yang membuatnya beda dan ada kegunaan lain nggak dari A/B test itu? Oke, good point sih. Biasanya kalau di prototype, jadi biasanya A/B test yang kita tes adalah varian. Gimana ya? Lagi mikir cara jawabnya. Begini, kalau biasanya di fase prototyping, most of the time yang terjadi internally adalah kita ngetesnya tuh banyak prototype yang totally berbeda. Karena kan prototype itu cost untuk bikinnya itu murah kan. Sehingga kalau mau ngetes banyak prototype, mendingan prototype yang beda banget. Supaya kita bisa tahu variannya. Tapi kalau A/B test itu biasanya produknya udah jadi, kita mau tahu bagaimana caranya mengimprove dia. Dan biasanya improvementnya itu dalam bentuknya single digit percentage improvement. Jadi yang diubah itu varian. Misalnya kayak, contoh kemarin di Atma aja, kita mau ngetes, kita punya offering pop-up ya. Pung, ada pop-up offering, kalau baru masuk yang pop-up offering bayar 19.000, kamu dapat something gitu kan. Awal itu kita belum pop-up-nya itu nggak ada visual yang indah-indahnya lah, nggak ada bling-blingnya, nggak ada animasinya, nggak ada apa. Kita pengen tahu apakah kalau ditambahin itu bisa significantly improve. Ya itu A/B test kan. Jadi kita ya udah yang satu dikasih biasa, yang satu dikasih bling-bling. Dan ternyata memang yang bling-bling orang mau beli. Relatively mau beli, tapi persentasenya lumayan deh waktu itu, kayak conversionnya single digit persen naiknya. Which is itu bagus banget. Jadi itu momen dimana A/B test digunakan. Karena tidak merubah base product kan, yang diubah cuma satu spesifik part dari produknya. Oke, semoga menjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Mas Yanu. Nah, apa yang membedakan PM yang bagus dan enggak? Product manager yang bagus dengan yang enggak? Nah, apa yang membedakan? Pertanyaan susah juga. susah banget. Mungkin ini masih personal ya. Gue belum melakukan scientific study untuk jawaban ini. Ya, Maksudnya pengalaman Mas Arif aja gimana? Yang dulu gimana? Yang bagus gimana? Yang enggak gimana? Mungkin personally PM yang bagus adalah PM yang punya conviction terhadap sebuah direction. Dia bisa, karena Indian PM itu leadernya ya. Jadi mungkin mirip sama kayak pertanyaan mirip CEO yang bagus sama enggak itu bedanya apa sih? Bedanya adalah biasanya kalau jawabannya kan CEO yang punya visi dan bisa membuat si kapalnya atau timnya itu percaya sama visi itu dan sama-sama lari ke visi itu. Menurut saya itu mungkin pembeda utama antara PM yang bagus sama belum bagus ya. Karena itu sebenarnya skill yang bisa dilatih. Jadi makanya saya bilangnya belum bagus. Jadi PM yang bagus itu sebaiknya dia punya visi, punya purpose, dan dia punya conviction personal yang sangat tinggi, sehingga setiap kali dia ngomongin bahwa dia believe ini tuh bisa, itu membuat orang lain jadi percaya gitu. Nah, jadi itu PM yang bagus. Biasanya kalau PM yang bagus itu dia background study-nya apa sih di perguruan tinggi biasanya? Kebanyakan yang pernah ditemuin. Oke. Let's say saya coba lihat di semua PM-nya Agate gitu kan. Background-nya ada apa aja sih? Ya. Ada software engineering, itu lumayan common.
ada desain produk, which is harusnya lumayan dekat sama product management ya, karena dari awal mikirnya desain produk. Ada seni rupa, art background juga ada, animation background, terus ada marketing kalau nggak salah juga. Vary banget sih. Ada yang SBM, School of Business Management. Jadi Nah, itu literally manajemen. ya Berarti luas. benar-benar tersebar ya? Nggak ada yang benar-benar mayoritas gitu? Tapi mungkin harusnya dari 3 poin tadi sih. Jadi kalau dari perspektif desain ya, which is desain produk itu UX. Satu lagi dari technical, teknologi, software engineer. Satu lagi dari bisnis dan marketing. Harusnya dari 3 Hmm. background itu. Nggak mungkin dari kedokteran gitu. Walaupun bukan nggak mungkin Oh lah. iya. Mungkin. Cuma lebih jauh lah kedokteran. Karena sayang kan dia udah Hmm. pelajarin ilmu spesialis, tiba-tiba pindah ke PM. Oke. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lanjutnya. Kalau di AGT LTV user udah dipredik atau kayak emang ada default number terus di stress pakai kejar konten gitu nggak? Makanya ke LTV-nya udah dipredik berarti bisa fokus gain new user. Ya. Jadi kita nggak predik biasanya, tapi kita biasanya waktu soft launch itu ngetes LTV. Dan sewaktu kita bikin event atau apa tuh LTV-nya bisa di-push sampai segimana kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu sebenarnya karena LTV itu nanti bakal bisa diturunkan, bukan diturunkan sih, bisa dijadikan benchmark untuk seberapa besar nilai dari customer acquisition cost yang kita bisa lakukan. Jadi nanti ujung-ujungnya, pokoknya kan Indian pas kita do marketing budget ya, campaign marketing gitu, the customer acquisition cost harus di bawah LTV, ya kan ilmu besarnya gitu. Nah jadi LTV itu tujuannya dianalisa di soft launch supaya kita bisa tahu angkanya, supaya kita bisa set customer acquisition cost-nya. Supaya nanti waktu kita campaign, kita bisa pastiin bahwa CAC-nya nggak boleh lebih dari sesuatu nilai misalnya. Based on LTV. Kalau misalnya untuk studio baru, mending buat naikin LTV atau nurunin CAC dulu tuh, cost acquisition dulu. Untuk studio yang baru-baru itu. LTV sama CAC ini kan biasanya ada di game yang free to play ya. Kalau studio baru, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke free to play, saya sarankan minimal modalnya itu ada $500,000. Kalau nggak, mendingan jangan masuk ke free to play. Kenapa tuh? Mendingan bikin game premium. Jadi Kenapa kalau tuh? nggak punya Alasannya? modal 7 miliar gitu kan, 7 atau 8 miliar, mendingan jangan masuk ke free to play. Karena free to play itu mahal sekali kompetisinya. Oh mungkin, tapi ada beda sih. Mungkin kalau teman-teman main free to play-nya bukan game mid-core ya, tapi misalnya game casual, itu masih possible sih. Game casual tuh mungkin bisa dibikin dengan less than 1 miliar budget, tapi kompetisinya di casual jauh lebih susah. Tapi anyway, buat studio baru mungkin lebih fokus ke LTV sih sebenarnya. Karena kalau LTV-nya bagus, CAC itu tinggal ada masalah produser yang mau nge-top up duitnya kan. Publisher, sorry. Kalau udah berhasil bikin produk yang LTV-nya bagus, nanti pasti ada publisher yang mau top up. Oke. Kira-kira ada pertanyaan yang lain kah dari teman-teman yang di YouTube? Oh iya, tadi ada pertanyaan, nanti slide-nya bisa di-share dan bisa dilihat di mana ya, Mas? Nah itu dia. Jadi saya dapat slide ini dari Talita, jadi tim produknya di Agate. Nanti saya bakal tanya saya dia dulu. Tapi nanti saya bakal share sih slide-nya. Mungkin, linknya belum ada ya berarti ya? Belum ada, nanti saya upload. Bisa ditaruh di bisa di link deskripsinya komen. YouTube. Ya, di deskripsi YouTube atau di komen ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ada lagi pertanyaan dari YouTube, kita cek, atau dari Facebook. By the way, sebenarnya ini ilmu product management ini bukan cuma applies di free to play game ya, di premium game, di Steam console game juga applies. Cuma bedanya lebih susah untuk dapetin datanya ketika produknya udah live untuk produk-produk yang premium. Oke. Kayaknya kalau dibedah semua dari satu persentase aja bisa seharian ya, Mas? Bisa seharian. Butuh Ini seharian. konten yang apa ya? Konten yang tadi di-share itu sebenarnya kalau kita di internal itu kita ada sekolah PM-nya gitu lah. Itu tuh konten yang dimakannya sebulan, bukan dalam setengah jam. Ya, jadi tadi konten sebulan kita padatin dari setengah jam lah. Jadi it's okay buat teman-teman. Yang penting aware dulu lah. Aware ada istilah-istilah ini, aware ada role PM. Nanti pelan-pelan ya di-discover aja product management itu apa, PM itu apa. General sarannya adalah buat teman-teman pastikan setiap kali bikin produk ada salah satu tim membernya yang pakai topi product manager. Mungkin itu sih general Harus ya itu ya. suggestion-nya. Harus itu.
Harus, kalau nggak sayang. Berarti nanti ada sesi episode kedua dari Mas Arif yang jelas lebih lanjut. Siap. Oke, kalau gitu kalau udah nggak ada pertanyaan, thank you Mas Arif buat sharing-sharing ilmunya. Maaf tadi ada sedikit kendala di teknis. Moga-moga nggak mengganggu teman-teman yang mau belajar dari Mas Arif. Nanti ada pertanyaan terakhir nih kayaknya. Mau dijawab dulu. Cara latihan tuh ini. Cara latihan untuk jadi PM yang bagus. Nah, wah, ini pertanyaannya bagus juga. tergantung mau latihan versi hardcore atau versi softcore. Kalau versi hardcore-nya, ini analogi saya biasanya kalau mau belajar berenang dan kita lagi nggak bisa berenang, cara paling cepat belajar adalah naik kapal cemplung ke laut. Jadi kalau kita hidup, kita bisa berenang. Kalau kita mati ya udah game over gitu kan. Itu cara yang super hardcore. Cara super hardcore untuk belajar jadi PM adalah bikin startup sendiri. Itu udah cara pasti paling hardcore. Cara yang lebih softcore, cara yang lebih halus adalah join ke sebuah startup atau company yang istilahnya softcore, istilah Mbak protes. Join ke sebuah company yang buka role PM. Karena biasanya pasti di situ udah ada PM yang lebih senior dan company biasanya ngajarin product management itu seperti apa, dan teman-teman jadi bisa mencoba banyak hal, bisa bereksperimen, dibayarin sama si company-nya. Jadi itu tadi, ada ekstrim kanannya adalah bikin startup, ekstrim kiri adalah join sebagai PM. Itu cara latihan. Ada kemungkinan nggak sih fresh graduate itu bisa ada semacam apa ya? Kalau di industri kan ada manajemen trainee gitu untuk product manager gitu, ada nggak ya di company gitu? Good question. Jadi istilahnya biasanya APM, Associate Product Manager. Jadi dia belajar itu dari buat fresh graduate position. Betul. I see. Wah, ada pertanyaan lagi nih terakhir. Kayaknya ini terakhir Mas, banyak lagi. Yeah. Agate publish game buat developer lokal nggak? Nah, ini di luar product manager ini. Di luar pertanyaan dari sesi kita hari ini. Good question. Mungkin ini sih. Jadi kita bakal announce sesuatu by the end of April mungkin ya. Jadi tunggu saja kabarnya. Apakah kita bakal publish atau enggak. Tapi in general jawabannya ya tunggu announcement kalau nggak seru dikasih spoiler. Jadi buat Christian tunggu announcement di akhir April. Oh iya, hari ini kan Agate juga ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Oh iya benar. Thank you. Selamat ulang tahun buat Agate. Semoga ntar bisa lebih banyak lagi orangnya, 400, 500, 1000. Ya. Bisa buka cabang 50.000 by the way. Jadi jalan masih panjang. Wah, mantap. Bisa buka di banyak kota, banyak negara. Ini makin keren. Oke. Thank you Mas Arif buat sesinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di Skill Tree kali ini. Oke, sampai jumpa di Skill Tree minggu depan hari Kamis tanggal 8. Oke, thank you semuanya. Bye. Thank you semuanya. Bye-bye.